karir pelatihan dan pengembangan SDM secara non-kelas, ya, secara non-kelas dilaksanakan pada hari ini. Hari ini mata kuliah kita ini hari ini topiknya adalah bicara tentang TNA, ya, training need analysis. Kemudian yang kedua tentang desain metode pelatihan. Seperti yang lalu kita sudah masuk di pertemuan kelas. Nah, pertemuan yang non kelas ini mungkin lebih singkat dia, tapi bisa kita tambah diskusi dan tanya jawab lah untuk lebih melengkapinya. Nah, untuk tugas-tugas yang sebelum kita sampaikan nanti, tugas-tugas itu akan dilanjutkan di data, Pak. Ya. Kemudian setiap materi ada tugas yang harus dikerjakan, ya, dalam rangka untuk capaian pembelajaran. Itu nanti di setiap materi ada materi-materinya, ya, materi tugas. Tetap dikumpul seperti biasa. Jadi materi 5 dan 6 dikumpul juga secara berkala, 1 minggu lah, ya, cukup lah gitu. Nah, kemudian dalam pengertian training need analisis ini, ya, bahwasanya adanya proses sistematis, ya, kemudian TNA menjadi dasar dalam perencanaan program pelatihan yang efektif. Mungkin kalau di lingkungan kerja kita masing-masing, nah, masing-masing ibu kerja di mana, Bu? Badan Uang. Kira-kira TNA ini dilaksanakan apa tidak? Seperti itu. Nama istilahnya mungkin ada, tapi istilahnya berbeda, ya kan? Kalau kita mengacu terkait dengan pengertian ini, training need analysis. Apa sebenarnya training need analysis itu? Proses sistematis yang mengidentifikasi antara kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Jadi perusahaan atau organisasi kompetensinya maunya begini, SDM-nya seperti ini. Kira-kira dari kebutuhan itu ada nggak kita melaksanakan itu? TNA itu sebenarnya untuk mengidentifikasi kesenjangan. Bisa jadi SDM itu kan berbeda-beda, macam-macam teman-teman. Ada yang didapatkan di bangku kuliah, ada yang didapatkan di bangku pengalaman. Makanya kalau kuliah S2 itu sebenarnya tidak seperti kuliah S1. S1 itu kan praktis, teori praktis. Masuk S2 the middle, masuk S3 filosofi. Jadi berbeda. Kalau ibu nanti lanjut studi S3 manajemen, itu bicaranya kebanyakan filosofi. Jadi bukan apa yang didapatkannya, tetapi nanti ini hasilnya bermanfaat apakah ke depan? Ada nggak novelty? Jadi kalau itu peneliti S1, S2 berbeda jauh sama S3. Jadi S3 itu berbicara sudah novelty yang akan datang. Jadi kalau TNA ini kan bicara tentang kesenjangan, mengidentifikasi. Jadi TNA ini adalah menjadi dasar perencanaan sebuah program pelatihan yang efektif. Bu, kira-kira ada nggak teman ibu ada pelatihan-pelatihan? Bendahara ya, bendahara Baru kepegawaian kan? Kepegawaian Aset daerah dan aset daerah kan? Iya. Kalau bapak ada pak, kira-kira ada ya? Ada dilaksanakan pelatihan-pelatihan itu ya? Ada. Setiap setahun sekali? Tergantung pelatihannya kan, ada yang setahun sekali, ada yang 10 tahun. Tujuannya apa pak? Pengembangan SDM termasuk pengembangan karir. Jadi kalau sekarang itu pegawai segala macam, kalau yang sifatnya yang karir, ya dia harus ya atau fungsional, nggak wajib nih. Ada penelitian buat artikel kan itu bu ya. Kalau tidak pantang nggak ada yang naik. Di samping sekolah, upgrade juga dia. Begitu. Di kampus juga begitu dosen. Makanya kedalamannya kan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, tetapi ada satu dosen kewajiban utamanya itu pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebenarnya 3+1, tapi gampangnya tridharma. Jadi nggak bisa hanya ngajar, tapi pendidikannya tidak diambil, tidak diambil. Atau hanya ngajar aja, tapi pendidikannya nggak diambil, nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diagram kompetensi ini ada kompetensi saat ini.
kemudian ada kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan, serta pelatihan yang dirancang untuk menutup gap. Kalau istilah gap ibu tahu? Gap. Antara. Jadi kalau ada permasalahan, kita buat topik permasalahan itu harus ada gap, ada kesenjangan atau adanya perbedaan. Kalau kita meneliti lurus-lurus saja nggak ada gapnya, berarti bukan masalah. Tapi kalau ada masalah berarti gap. Kalau bahasa gaulnya, karena ada gap lah maka terjadi perselisihan. Nah, itu apa? Perbedaan pendapat wajar. Jadi kalau macam tempat itu lingkungan kerja, gap itu pasti ada lah. Nah, itu penting ya untuk mengetahui pengembangan. Salah satunya harus ada gap supaya ada inovasi. Kalau nggak ada, tidak ada inovasi. Nah, kemudian komponen kompetensi, ya. Yang unsur utama itu ada knowledge, ada skill, dan ada attitude. Knowledge, pengetahuan, skill, keahlian, kemudian attitude, sikap. Kalau kata umumnya lagi, mana yang didahulukan? Adab atau ilmu? Mana Pak Abdul? Adab kan? Nah, itulah apa attitude? Adab itu sebenarnya attitude, nama kerennya, nama ilmiahnya attitude, nama agamanya adab, moral, sopan santun, etika, itu turun-turunannya sama. Bahasa lainnya attitude, yaitu sikap kerja, sikap kita. Jadi ada punya knowledge, ada kita punya skill, tetapi attitude kita juga tidak bagus. 3 yang harus dimiliki. Nah, ketiga aspek ini harus dikembangkan melalui apa namanya?